Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengungkapkan Dewan Koordinasi Tertinggi Indonesia Arab Saudi sedang menyiapkan pembangunan kampung haji di Tanah Suci. Tetapi teknis pelaksanaannya masih menunggu selesainya Undang-Undang Haji dan skema pembangunannya. Hasan menyebut pendirian lembaga pelaksana pembangunan kampung haji masih menunggu kepastian karena tahun depan penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi dilaksanakan Kementerian Agama tetapi oleh Badan Pelaksana Haji. Sementara berbagai skema sedang disiapkan sebagai alternatif pelaksanaan proyek kampung haji, antara lain skema pembangunan dari nol, membeli bangunan yang sudah ada atau kontrak jangka panjang. Menurut Hasan, penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh Kementerian Agama atau Badan Pelaksanaan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita kembali bersama dalam kajian Tombo Ati. Banyak sekali yang kangen dengan Haji Bundiar atau Mbah Bun. Nah, siang hari ini Mbah Bun sudah hadir bersama kita ya. Assalamualaikum Mbah Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya-tanya Mbah Bun ini. Ya, kemarin saya harus mengantar cucu saya yang nomor 4 untuk belajar di Malang gitu. Oh, tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran baru. Jadi daftarnya sudah tahun yang lalu, lah ini tinggal masuknya. Jadi cucu saya nomor 4, kebetulan besan saya yang dari Palu juga datang, maka saya harus juga mendampingi di sana. Jadi mohon maaf kemarin nggak bisa hadir gitu. Karena keluarga, kepentingan keluarga, begitu saja. Silakan Mbah Bun. Baiklah, sekarang yang akan kita bahas, Anda harus keluar di bumi Allah yang luas ini. Artinya Anda harus keluar itu jangan sampai dekem aja di rumah. Jadi Anda harus keluar di bumi Allah yang luas ini. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa Mbah Bun akan baca puisi dengan judul Manusia. Tak satu pun manusia yang capai tingkat sempurna, hanya Tuhan Sang Penguasa yang takkan pernah sirna. Manusia bukanlah malaikat yang selalu benar dalam berbuat, bukan pula makhluk yang terlaknat yang selalu berkhianat. Kehidupan terasa indah bila kita tak salah melangkah dalam menjelajah, dan kita selalu berdoa pada Tuhan yang Maha Mulia. Intinya begini, manusia itu tak ada yang sempurna hanya Allah. Manusia bukan malaikat yang selalu benar dan bukan setan yang selalu berkhianat. Hidup akan terasa indah bila kita mau melangkah untuk menjelajah. Jadi kita itu sesekali itu kita menjelajah itu dan selalu berdoa kepada Allah. Sekarang penjelasannya tentang Anda harus keluar di bumi Allah yang luas ini. Penjelasannya, seorang bijak bestari mengatakan perjalanan itu menghilangkan kesedihan. Diakui oleh para dokter bahwa rekreasi bisa menghilangkan kepenatan jasmani dan rohani. Meskipun capek jasmani, tapi ada kepuasan rohani, dan kepuasan rohani inilah sumber kebahagiaan. Al-Hafidh Ar-Ramhumuzi menjelaskan, faedah dan kenikmatan melakukan perjalanan yang bertujuan menuntut ilmu dan mencari kenikmatan. Penjelasan ini merupakan bantahan atas orang yang tidak suka melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, bahkan juga suka mencelanya. Sebagai berikut pernyataannya daripada Ar-Ramhumuzi itu. Seandainya orang yang mencela mereka yang suka mengembara untuk menuntut ilmu itu mengetahui kelezatan yang diraih, antara lain pengembara atau penuntut ilmu itu akan bahagia ketika yang pertama meninggalkan tanah kelahirannya dengan penuh semangat. Yang kedua, seluruh anggota tubuh merasa menikmati kesempatan untuk melihat tempat-tempat yang baru, rumah yang baru, serta dusun-dusun yang kecil yang penuh kedamaian. Dia juga akan bahagia pula ketika saling mengenal penduduknya yang ramah.
serta melihat keajaiban-keajaiban suatu negeri itu. Ada Gunung Magnit, ada Gua Lowo, ada WBL, ada Masjid Kiblaten, ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, ada Masjid Nabawi, ada peternakan unta, dan ada pula kebun kurma dan lain-lainnya. Bahagia pula pada saat kita berteman dengan siapa saja yang dicintainya karena Allah tanpa memandang faktor kerabat dan famili dan sebagainya. Bahagia pula karena mampu menaklukkan semua rintangan yang menghalangi kepergiannya, antara lain keawalan mengeluarkan dana untuk biaya, apa untuk haji, apa untuk ilmu, atau untuk rekreasi. Sehingga bisa menyimpulkan bahwa kenikmatan dunia itu terhimpun dalam keindahan semua peristiwa, kemanisan-kemanisan dalam pemandangan, dan kemampuan mengambil semua faedah yang ada. Bagi yang mendapatkan tiga perkara itu, yaitu keindahan semua peristiwa, kemanisan pemandangan, dan kemampuan mengambil faedah yang ada, ini jauh lebih indah daripada bunga di musim semi dan lebih berharga dari simpanan emas murni yang kapan saja bisa dirampas penjahat. Imam Syafi'i pernah berkata, pergilah untuk mencari ilmu. Nanti kamu akan bahagia karena di samping kamu memperoleh ilmu, kamu juga akan memperoleh teman-teman yang baru di tempat yang kamu tuju. Perhatikan pula Al-Quran surat At-Taubah ayat 41, ingfiru khifafa wasikolan wajahidu fi sabilillah wajahidu bi anfusikum bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ini kalau kita terjemahkan, kita potong daripada ingfiru khifafan wasikolan. Berangkatlah kamu untuk menjelajah dalam keadaan ringan maupun berat. Kesimpulan bahwasanya agar kita memperoleh kebahagiaan yang hakiki, kita jangan lupa, kita jangan kuper, artinya kurang pergaulan. Sebab kalau kita sampai kuper, mendekam saja di rumah, kita tak akan menikmati keindahan alam ini. Agar hidup bermakna, punya arti dan berwarna, bisa enjoy di dalam berkelana, harus mampu menikmati yang pertama keindahan semua peristiwa. Ada prasasti di Trowulan, ada terowongan Mu'asyin. Terowongan Mu'asyin itu tempat dihancurkannya tentara Abraha oleh Allah. Lalu ada kemanisan dalam pemandangan, WBL, Gua Lowo, Laut Merah, Arafah, dan lainnya. Mampu mengambil faedah dari apa yang diamati itu, antara lain Gua Lowo itu adalah merupakan keagungan Allah, WBL adalah kreativitas manusia, Laut Merah tempat ditenggelamkannya Fir'aun, Arafah tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa, dan lainnya. Jadi kita harus berani untuk keluar di bumi ini untuk melihat pemandangan yang sangat luas. Itu saja, monggo. Baik teman-teman, demikian sebagai pembuka kajian Tombo Ati kesempatan saat ini bersama Haji Bundi atau Mbah Bun. Anda bisa berinteraksi langsung melalui 0811 345 4000. Teman-teman, menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan prima dan berteknologi inovatif adalah visi dari RSUD Kilisuci. Saya sudah bersama Ibu Dina dari Bandar Lor Kota Kediri yang anaknya baru saja menjalani operasi ortopedi, dan kita akan ngobrol seputar RSUD Kilisuci. Bu Dina, bisa diceritakan awal kejadiannya seperti apa sih, Bu? Terjadi hal yang di luar kendali kita karena sampai terlihat tulang, terus dokter menyarankan harus operasi supaya tidak terjadi infeksi. Jadi kemarin dilakukan operasi ortopedi gitu. Baik. Kemarin sama dokter Ganang. Menurut Ibu, pelayanannya seperti apa sih? Kalau sejauh ini dari awal saya masuk ke sini ke IGD itu pelayanannya juga cepat sih menurut saya, karena begitu sampai langsung ditindak, kayaknya berpotensi tulangnya kena atau gimana, langsung dilakukan ronsen dan lain sebagainya. Cepat sih penanganannya, jadi cukup memuaskan. Perawatnya alhamdulillah baik-baik dan bocil friendly, ramah untuk anak-anak. RSUD Kilisuci, Jalan KH Wahid Hasim nomor 64, Bandar Lor Mojoroto Kediri. Informasi 0821 222 614. RSUD Kilisuci, sehat bahagia.
Radio Andika. Saya buka kesempatan ke teman-teman gatekeeper. Email. Pak Sutikno dari Blitar menuju Malang Kota baru saja melintas di Kebonsari Malang. Lalu lintas ramai lancar dari dua arah, baik dari arah Blitar menuju Malang maupun arah sebaliknya. Pak Jazuli dari Ponorogo menuju Tulungagung, alhamdulillah sudah sampai tujuan di Sumber Gempol Tulungagung. Lalu lintas lancar. Hanya saja tadi saat sampai di Trenggalek menuju ke Tulungagung ada beberapa kendaraan muatan besar yang melintas. Pak Imam Rokani perjalanan dari Blitar menuju Nganjuk saat ini posisi sampai di Mojoroto Kediri. Kondisi lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan, kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi. Berikutnya Fare. Bu Sri di Ngronggo Kota Kediri, nah ini menanyakan mengenai hukum waris. Jadi Bu Sri ini punya warisan rumah tapi lokasinya di luar Pulau Jawa. Nah bermaksud untuk menjual, tapi untuk menjualnya ini ternyata tidak mudah. Nah kadang punya pikiran untuk mewakafkan, tapi Bu Sri ini takut dosa dengan anak-anaknya. Karena disampaikan Bu Sri ini berada, kalau untuk wakaf ini apakah memang ditinggalkan saja? Nah, bagaimana hukumnya kalau nanti diwakafkan rumah dan tanah tersebut? Padahal ada anak-anaknya yang tentunya berhak mendapatkan warisan. Kemudian ada Pak Ahsanul Wiji di wilayah Badas. Ini tanya Mbah Bun, apa boleh untuk sholat subuh di masjid atau musola? Mohon maaf, untuk tidak sholat subuh di masjid atau musola dengan alasan dingin. Karena sekarang kan lagi musim berdiding, jadi sholatnya hanya di rumah saja. Ya. Baik, yang pertama Bu Sri di Ngronggo Kediri tentang memiliki warisan rumah. Silakan Mbak Bun. Terima kasih Bu Sri. Jadi sebetulnya begini ya, hukum waris itu yang tertinggi itu adalah kesepakatan. Jadi bila mana ada punya tanah di luar Jawa, lalu ahli warisnya itu jelas, semuanya anaknya berapa dan sebagainya. Kalau sudah sepakat akan diwakafkan, monggo bisa. Jadi di situ yang hukum waris yang tertinggi kesepakatan. Yeah. Meskipun mungkin dalam Islam 21 dan sebagainya, tapi kalau sudah sepakat, okelah kita wakafkan. Lalu pahalanya di samping untuk orang tua kita dan untuk kita semuanya. Itu boleh gitu ya. Jadi dalam hal ini yang penting itu kesepakatan daripada ahli waris. Ahli waris itu adalah orang tuanya, ya orang tuanya yang meninggal itu punya anak-anak tuh, mungkin laki-laki, perempuan dan sebagainya. Kalau ada laki-lakinya asobah binafsi, jadi bisa menghabiskan harta. Asal itu sepakat untuk diwakafkan, nah monggo. Kalau tidak sepakat harus dibagi. Ya. Nah dibagi itu kembali kesepakatan. Apa 21 atau dibagi sama, monggo. Jadi yang di situ kalau Bu Sri ya, Bu Sri itu kemudian wakafkan yang betul-betul sah itu miliknya Bu Sri. Jadi Bu Sri kan dapat bagian itu. Nah itulah yang Bu Sri itu yang diwakafkan boleh. Tapi kalau mengajak keluarganya, bagaimana kalau kita wakafkan semuanya? Kalau sudah setuju nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Gitulah ya. Jadi kesepakatan bersama kalau akan diwakafkan monggo bisa, tetapi kalau ada yang tidak setuju maka tegakkan aturan umpamanya 21. Tapi kalau 21 umpamanya enggak setuju, sudahlah dibagi rata, maka yang bisa diwakafkan oleh Bu Sri bagiannya Bu Sri itu saja. Itu ya, saya kira begitu. Lalu yang kedua Pak Hasan ya, bolehkah sholat subuh bolehkah sholat subuh di rumah karena dingin dengan gitu saja. Pada dasarnya sholat subuh itu sesuai dengan alasannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan, kalau tidak di masjid tidak boleh, tidak bisa. Sesuai dengan alasannya. Jadi kalau mungkin karena itu mendatangkan mudarat, itu boleh di rumah saja gitu. Mungkin karena usia sudah tua, lalu dia takut nanti kesandung, atau mungkin karena usia dingin dan juga berbahaya bagi kesehatannya, boleh. Bahkan itu pernah dalam Rasulullah waktu masih hidup, itu karena hujan deras, maka adzannya itu jangan sampai
sholatnya di masjid, silakan sholat di rumahnya masing-masing. Karena itu bahaya. Jadi dalam hal ini kalau memang mendatangkan bahaya silakan di rumah, tapi kalau enggak silakan di masjid gitu ya. Jadi kita tidak boleh langsung mengomentari wah kalau enggak sholat jamaah itu orang enggak, pasti punya alasan. Yang alasan itu insya Allah bisa diterima oleh Allah. Itu saja lah ya. Jadi kalau mendatangkan kemudorotan itu lebih baik di rumah. Tapi kalau enggak silakan gitu lah ya. Jadi punya perhitungan. Yang tahu itu dirinya sendiri. Wah saya nanti ke sana bagaimana lah, itu silahkan gitu. Itu saja. Jadi pada dasarnya bolehkah tidak bolehkah sholat di rumah? Ya intinya begitu. Intinya begitu, boleh di rumah, tidak di masjid. Dalam situasi begini, ya Anda bahaya enggak? Gitu. Kalau bahaya boleh, kalau tidak silahkan gitu saja. Yang tahu Anda sendiri gitu ya. Monggo. Ya. Itu Pak Hasanul Haq yang ada di Badas Kediri serta Bu Sri di Ngronggo Kota Kediri. Teman-teman bisa langsung berinteraksi, Anda langsung bergabung ke 08113454.000. Kita bersama Mbah Bun ya dalam kajian Tombo Hati. Gatekeeper Fare. Bergabung Bu Yayu, warga Jombang. Bu Yayu. Assalamualaikum Mbah Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yayu. Saya mau tanya itu di perjalanan berhenti untuk sholat di masjid. Terus di situ tuh ada ibu-ibu. Saya juga di softnya ibu-ibu itu, tapi bukan jamaah. Habis itu terus saya kan tahiyatul masjid. Habis itu ibu-ibu gini, Bu, ini bukan masuk ukuran masjid. Ini kan tempatnya perempuan gitu. Terus yang saya tanyakan gini, apa masjid itu ada ukuran luas tertentu gitu Mbak? Ya. Terus satu lagi katanya teman saya ini sholat di rumah yang berkeyakinan non muslim itu tidak diterima katanya. Apalagi kalau bagaimana sholat di rumah? Sholat di rumah orang yang non muslim lah. Oh, pemilik rumahnya non muslim gitu ya? Itu tidak diterima. Terus apalagi kalau memang pernah itu maksudnya bukan yang saya alami loh ini. Yeah. Di tetangga itu ada tamu mengadakan yasinan di rumah saudaranya yang Nasrani gitu. Itu gimana hukumnya? Ya. Sementara itu saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Bun. Terima kasih. Di perjalanan dia sholat, mampir menurut dia di masjid, kan begitu menurut dia di masjid. Yeah. Lalu ada yang mengatakan ini bukan masjid, padahal sholat tahiyatul masjid. Begini Bu ya, yang dikatakan masjid itu pada dasarnya didirikan Jumat, didirikan sholat Jumat di tempat itu. Jadi meskipun besar ya ukurannya, meskipun besar, tapi kalau tidak ada Jumatan di situ tetap namanya musola gitu ya. Meskipun kecil, tapi kalau di situ itu didirikan Jumatan, ada Jumatan, itu masjid. Jadi persamaan dan perbedaannya begini. Persamaannya masjid dan musola untuk sholat, untuk ibadah persamaannya. Perbedaannya kalau masjid untuk Jumatan, di mana di situ untuk Jumatan, kalau musola tidak. Jadi kalau di situ umpamanya umpamanya itu di masjid maka tahiyatul masjid monggo. Tapi kalau di musola qoblah saja. Kalau akan sholat asar, qoblah asar gitu aja nggak apa-apa. Jadi kalau tahiyatul masjid itu untuk masjid memang ya. Kalau musola kita penggantinya ya qoblah saja. Tapi kalau masjid bisa tahiyatul masjid, bisa qoblah boleh gitu ya. Tapi di situ jadi perbedaannya masjid dan musola bukan masalah besar kecilnya, tapi di situ didirikan untuk Jumatan atau tidak gitu ya. Bukan ukuran ya. Bukan. Meskipun karena di situ masyarakatnya muslim sedikit mungkin, jadi mendirikan musola itu digunakan untuk Jumatan, itu sudah masjid gitu. Bukan luas dan tapi meskipun besar sekali, tapi kalau nggak ada Jumatan di situ, ya itu masih namanya musola. Itu saja Bu ya. Satu. Terus sholat di rumah orang yang non muslim. Ya. Begini ya, tempat sholat itu pada dasarnya kan
yang bersih, yang suci, tidak ada disebutkan harus di orang Islam, enggak. Jadi bahkan sholat di jalan tengah, di sawah itu boleh kok tuh. Jadi kalau kita kadang-kadang melihat foto-foto kadang-kadang orang-orang Sumatera sana kalau bepergian ke sawah, kadang-kadang di situ waktunya zuhur ya sholat di situ, enggak ada masalah. Jadi pada dasarnya pokoknya itu adalah bersih dan merenah, enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Kita enggak usah membahas muslim dan non muslim, asal itu juga bersih, suci dan juga merenah, pantas untuk sholat, boleh-boleh saja gitu ya, boleh-boleh saja. Monggo silahkan gitu ya. Apa ini di luar keluarganya, kebetulan keluarganya non muslim, tapi kalau memang tempatnya merenah, bersih dan memenuhi syarat, silahkan, monggo gitu saja ya. Jadi tetap saja sah gitu. Tapi meskipun di rumahnya orang muslim, terlalu banyak kotoran, ya enggak sah. Jadi intinya begitu, kriterianya begitu, monggo. Ya, itu Bu Yayu di Jombang ya. Teman-teman masih memiliki peluang untuk bergabung langsung dengan Mbah Bun. Anda bisa manfaatkan 0811 345 4000. Baby mana ya? Stasiun MRT rame banget deh. Mana lagi dapet? Nggak pede. Dur! Baby. Kamu kenapa insecure gitu? Kan mau kelas boxing bareng. Lagi dapet ya. Kelihatannya risihnya. Biar nggak risih, coba nih pembalut yang ada daun sirihnya. Baru Harsh Protect Naturals Daun Sirih. Bedanya dari pembalutku apa? Jelas beda. Harsh Protect Naturals Daun Sirih ada triple sheet protectionnya loh. Daun sirih sebagai natural antibacterial agent hambat bakteri penyebab bau. Cepat menyerap cairan dalam setengah detik. Dan kamu nggak perlu takut gatal karena lembab. Kan ada breathable layer. Pakai gih, biar nggak risih-risih lagi. Oke. Baby, aku udah ready nih. Wih, sudah pede lagi ya? Ya iyalah, kan si bau dan gatel udah aku unfollow. No risi-risi. Harsh Protect Naturals Daun Sirih, stay confident and clean all day. 105,7 Radio Andika. Teman, urban farming kini jadi tren yang semakin digemari masyarakat perkotaan. Tidak perlu lahan luas, kita tetap bisa berkebun dan menghasilkan buah dan sayur berkualitas di ruang terbatas. CV Agro Utama Mandiri Lestari mengajak Anda memanfaatkan lahan sempit di rumah untuk menciptakan kebun yang produktif dan menyegarkan. CV Agro Utama Mandiri Lestari pusat pembibitan buah unggul terbesar di Kediri Raya dengan standar nasional. Spesialis di bidang tanaman hortikultura. CV Agro Utama Mandiri Lestari menyediakan beragam bibit buah langka, tanaman buah dalam pot, serta berbagai jenis buah unggul seperti alpukat, durian, jambu, anggur, dan banyak lagi. Semua bibit telah terjamin kualitasnya dan siap tumbuh dengan optimal. Bahkan di lingkungan perkotaan yang memiliki tantangan khas. CV Agro Utama Mandiri Lestari juga menjadi pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya. Ribuan pelanggan telah berhasil menikmati hasil panen yang memuaskan dengan bibit dari CV Agro Utama Mandiri Lestari. Segera kunjungi CV Agro Utama Mandiri Lestari, Desa Mangurejo, Ngadiluih, Kediri, melayani pembelian grosir maupun eceran. Konsultasi lebih lanjut langsung hubungi telepon 085 748 700 800, 085 748 700 800. Mari bersama sukses bertani mandiri dengan bibit berkualitas dari CV Agro Utama Mandiri Lestari. Kembali saya beri kesempatan ke tim gatekeeper, Fare. Pak, selamat perjalanan dari Pare arah ke Blitar sampai di Ngancar, kondisi lalu lintas lancar saja. Sedikit tersendat tadi di sekitaran Bundaran Wates karena volume kendaraan saja. Pak Sony, warga Kediri, kebetulan ada di Sidoarjo, melintas juga di Jalan Raya Jati, kondisinya ramai lancar. Wilayah Sidoarjo panas terik. Alhamdulillah Pak Abdillah di wilayah Bagor Nganjuk mengirimkan bukti transfer untuk kegiatan Sahabat Duafa bersama Radio Andika. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Berikutnya email.
Bu Rukaya di Pucang Laban Tulungagung sudah menikah 20 tahun. Sempat memiliki 1 orang anak perempuan, tapi qadarullah saat usia 8 tahun meninggal dunia karena sakit. Sampai saat ini masih belum memiliki momongan lagi dan tetangga sudah memberikan omongan yang menyakitkan hati. Sudah dicoba untuk tidak menghiraukan tapi tetap masih merasa sakit hati dan juga sedih. Kira-kira amalan apa agar bisa memperkuat iman agar lebih bisa bersabar lagi? Mbak Putri di Kediri bertanya soal pemulasaran jenazah. Ketika yang meninggal laki-laki, boleh tidak tetangga perempuan dan juga adik ipar almarhum ikut memandikan jenazahnya? Selanjutnya, apakah ketika mensolati jenazah laki-laki secara syariat Islam, kan imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Bagaimana jika imam posisinya berada sejajar dengan perut jenazah? Apakah sholatnya sah? Terima kasih Bu Rukayah dan Mbak Putri sudah bergabung bersama kita. Untuk Bu Rukayah di Tulungagung, silakan Mbak Bun. Iya, sudah nikah 20 tahun, lalu punya anak, sempat punya anak 1, lalu meninggal, lalu sekarang nggak punya anak, belum punya anak ya. Lalu ada omongan, lah yang mengomongkan itu saja orangnya itu sok tahu. Sosok tahu. Iya, masalahnya tentang anak, punya anak itu urusan Allah. Jadi kita nggak usah lah. Jadi kita nggak usah mengatakan, oh kamu itu yang nggak punya anak dan sebagainya. Nggak usah, itu urusan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan itu, dia telah mencela kepada Allah. Itu urusan Allah. Dan yakinlah kepada Bu Rukayah, kalau belum diberi anak itu pun pasti yang baik untuk Bu Rukayah. Lah sekarang rupanya Bu Rukayah ikhtiar untuk ingin punya anak, kan begitu toh? Jadi di situ silakan Bu ya. Ini saya pernah membaca dalam kitab Fadilah Asmaul Husna. Jadi tolong diamalkan itu. Yang pertama, silakan ibu puasa setiap hari Sabtu selama 7 kali berturut-turut. Jadi berhenti bila mana kebutuhan menstruasi, maka jangan, maka dilanjutkan. Jadi setiap hari Sabtu itu 7 kali berturut-turut, tapi kalau sedang menstruasi ya enggak, lanjut tambah 7 kali. Adapun sang suami kalau akan membantu boleh, akan ikut puasa boleh, tapi kalau umpama tidak, enggak ada masalah, yang baku ibu. Sudah. Kalau sudah berpuasa setiap hari Sabtu 7 kali, lalu setiap akan berhubungan hubungan suami istri ya. Jadi begini, saya lanjutkan, waktu berpuasa itu, jadi waktu sahur berpuasa itu bisa membaca ya musyawir itu 7 kali baru kita bersahur. Lalu waktu berbuka juga ya musyawir juga 7 kali, ya musyawir itu Asmaul Husna. Lalu kalau akan berhubungan itu juga membaca ya musyawir juga 7 kali. Jadi di 3 tempat, waktu sahur membaca ya musyawir itu baru sahur, bismillah otomatis ya. Lalu buka juga begitu. Lalu kalau akan hubungan suami istri itu juga silakan mau ya musyawir itu 7 kali. Nah, setelah itu diamalkan Bu ya musyawir itu. Lalu di sini Ibu setiap sholat kan pasti berdoa. Itu tolong dimasukkan, itu doa ini dari Al-Qur'an ini. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Itu surat Al-Mu'minun ayat 29 ya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin, itu dibaca. Jadi doa macam-macam lalu itu dimasukkan. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul, dan sebagainya. Insya Allah kita punya kian, insya Allah apa yang diharapkan oleh ibu itu akan dijabah. Jadi kesimpulannya, bagi orang yang mengatakan mencela karena tidak punya anak, dia itu telah mencela Allah. Itu sebenarnya berat itu loh. Jadi kita itu, bahkan saya itu kalau berhadapan orang yang belum punya anak, saya nggak mengatakan tidak punya anak, punya, saya nggak berani bicara apa-apa. Sebab saya pernah punya teman, waktu ada yang menanya itu katanya perutnya mules, seperti Bu Rukayah dikatakan itu perutnya mules, sakit itu. Jadi orang yang mengatakan itu sebenarnya dia itu sudah melanggar ketentuan Allah. Soal punya anak dan urusan Allah. Tapi kalau Bu Rukayah akan ikhtiar, itu tadi ikhtiarnya ya. Jadi puasa tiap hari Sabtu itu 7 hari Sabtu, lalu akan sahur ya musyawir 7 kali, akan berbuka ya musyawir 7 kali, lalu hubungan suami istri itu juga ya musyawir 7 kali. Lalu kalau kita sholat berdoa itu tambah surat Al-Mu'minun ayat
29. 29 di situ tuh Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Intinya ya Allah, janganlah aku ditinggalkan seorang diri. Artinya tidak punya waris, tapi kita tahu Allah lah pewaris yang paling bagus. Itu ya, tolong itu sebetulnya doa Nabi Zakaria, Bu, itu doa Nabi Zakaria waktu Nabi Zakaria belum punya anak. Setelah berdoa itu lalu Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya, itu Nabi Yahya itu sudah ya, itu sudah selesai. Terus selanjutnya apa? Pemulasaran jenazah, Mbak Bun. Bagaimana tadi saya nggak sempat ngorek-ngorek. Yang meninggal laki-laki, apakah boleh tangga perempuan adik ipar ini juga memandikan jenazah? Itu kalau laki-laki yang memandikan biar laki-laki, kalau perempuan istrinya itu boleh, jadi istrinya. Tapi kalau meskipun saudaranya nggak usah. Jadi yang paling berhak itu adalah yang laki-laki, utamanya anaknya. Kalau bapaknya yang anaknya yang laki-laki, ataupun orang lain yang laki-laki, atau istrinya boleh. Tetapi selain itu jangan, gitu ya, saudara. Terus apa ini? Sholat jenazah. Imam sejajar dengan jenazah. Sholat jenazah itu aturannya memang begitu ya. Kalau laki-laki imamnya itu persis ke arah kepalanya. Kalau perempuan berarah katakanlah perutnya, gitu ya. Lalu bagaimana ini kok sholatnya kok laki-laki kok di arah perutnya? Tidak ada masalah. Bahkan kok ada kok sholat jenazah yang jenazahnya itu di belakangnya. Di belakang. Ada ya, kadang kita sholat goib ya di Kediri, lalu keluarga kita yang meninggal itu di Jember, masa kita yang mengadakan di belakangnya, gitu ya. Hanya ini memang gitu. Jadi kita sholat goib ya, keluarga kita yang di Jember sana meninggal, kita meninggal, oke lah kita sholat goib, masa kita juga akan menghadap ke timur, di belakang kita tuh. Dan juga di Masjidil Haram, itu mayat itu banyak ya, tapi di kamar mayat, lalu imamnya tetap di dekat gitu, jadi boleh-boleh saja. Pada dasarnya yang umum di sini, sebab kalau tidak dipas kepalanya seperti menjadi fitnah, sebetulnya nggak ada masalah. Tapi memang kita jangan membuat masalah lah. Kalau kita menjadi imam sholat jenazah, kalau kita tahu laki-laki di arah kepala, kalau dari perempuan di arah perut, itu saja. Tapi seandainya dia di arah perut, laki-laki, nggak ada masalah. Sebab di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu jenazahnya malah di kamar mayat. Malah nggak dihadapi, tidak seperti yang di sini. Enggak lah, kalau sampai di depannya imam, jenazah sekian banyak, ya udah. Jadi kalau di kamar mayat kita sholati selesai, baru itu dikubur itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Nah, saya tadi guyonnya kadang-kadang yang di belakang ya, itu intinya. Jadi Bu, nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Tapi supaya tidak terjadi fitnah di lingkungan kita ini, sebaiknya kalau imam jenazah laki-laki di jurusan kepala, itu saja. Itu hanya menghindari daripada omongan yang macam-macam. Tapi sebetulnya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Wis tak goyang Mekah barang lah. Sudah, saya kira cukup. Baik. Demikian Mbak Putri, Bu Rukayah. Teman-teman bisa kembali bergabung melalui 0811 345 4000. Anda bisa menyampaikan konsultasi ya bersama Mbah Bun dalam kajian Tombo Ati. Info Express. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil 4 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing atau TKA di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini 17 Juli 2025. Salah satu dari mereka yakni ex-Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Suhartono. 3 tersangka lain yang dipanggil yakni Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Kemnaker Haryanto, ex-Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Wisnu Pramono, dan ex-Direktur Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA Devi Anggraini. Info Express persembahan PT Irfai Group, developer terpercaya untuk Indonesia. Raih kesempatan memenangkan 1 mobil dan 4 sepeda motor untuk realisasi rumah tahun 2025. PT Irfai Group menyediakan hunian berkualitas dan berkelas di Kediri Raya.
lancar saja kendaraan yang melintas didominasi dengan kendaraan pribadi. Sambung ke Fareh. Ibu Musdalifah di Mojoroto Kediri menanyakan mengenai sholawat Siti Khotijah. Nah ini fadilahnya apa Mbah Bun? Sempat mendengar dari temannya, tapi untuk mencari referensinya ini kok sulit. Ada juga Pak Burhanuddin di Rejotangan Tulung Agung mengenai ikhtiar dan usaha untuk keluarga Mbah Bun. Nah itu apakah setiap makhluk ini sudah ada takarannya sendiri-sendiri, utamanya perihal rezeki. Nah sebab teman dari Pak Burhanuddin ini terlihat malas kalau pas ditanya, itu karena rizkinya sudah mubram gitu atau sudah ditetapkan, jadi nggak ada usaha sama sekali, jadi nggak ada ikhtiar juga. Ya, silakan Mbak Bun untuk Ibu Musdalifah ya. Terima kasih. Yang pertama saya tambahkan Bu Rokoyah tadi. Oh iya. Bu Rokoyah itu tadi saya mohon maaf, itu jadi bukan surat Al-Mu'minun, bukan surat Al-Anbiya Bu, nomor ayat 89 gitu ya. Jadi Al-Anbiya 89, tapi kalau Al-Mu'minun 29 itu tadi adalah doa Nabi Nuh waktu surut airnya itu. Jadi Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Jadi waktu airnya surut karena tenggelam, sudah dibanjirkan waktu Nabi Nuh itu tenggelam. Lah waktu akan surut itulah doanya itu Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Itu doa biasanya oleh umat saya jadikan doa pindah rumah gitu ya. Tetapi kalau soal Al-Anbiya 89 saya tadi terbalik ya. Jadi Al-Anbiya 89 itu Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin, itu sudah. Jadi sudah syaralat Bu Rokayah khususnya dan mungkin para pendengar ya. Jadi bukan surat Al-Mu'minun tapi surat Al-Anbiya 89 kalau masalah ingin punya anak tadi sudah. Terus yang kedua, yang ini sebenarnya Bu Musdalifah tadi apa? Tentang sholawat Siti Khotijah. Begini ya. Pada dasarnya kalau sudah sholawat itu sudah bagus, tuh ya. Di situ tuh macam-macam, ada sholawat Jibril, ada sholawat Asril dan sebagainya. Bentuk-bentuk sholawat itu begini ya. Jadi fadilahnya, kalau kita membaca sholawat sekali, maka kita akan mendapat kebaikan 10 kali. Dan dihapus kejelekannya 10 kali juga begitu, dan macam-macam itu. Jadi maka dari itu kalau sudah berbicara masalah sholawat itu fadilahnya begitu. Sekali dapat 10 kali kebaikan, dihapus 10 kejelekan. 2 kali 20 kali kebaikan, 20 kali dihapus. 3 kali 30 kebaikan, 30 dihapus. Tapi setelah 30 enggak, tapi langsung 100. Barang siapa yang baca sholawat 100 kali, jadi rutin, itu insya Allah waktu kita meninggal terhindar dari sifat munafik. Nah itulah, tak langsung ke sana lagi. Kalau 1000 kali, maka kita tidak akan dicabut nyawa kita sebelum disiapkan surga untuk kita. Gitu loh ya. Maka itu sholawat itu fadilahnya cukup besar. Itu sampai ada 4 malaikat yang menjamin itu. Jadi sudah yang menjamin, ada yang ini, dan malaikat Jibril, malaikat Mikail ada yang menjamin gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau sudah bicara sholawat itu subhanallah itu. Dan sholawat itu tidak terlalu menghadirkan hati, enggak. Jadi umpama kurang khusyuk didik nggak apa-apa, tapi kalau khusyuk bagus. Jadi kalau salawat tuh sambil ngulek-ngulek sambal gitu, boleh saja gitu. Jadi kalau sudah bicara salawat begitu Bu ya, jadi sangat bagus sekali gitu. Sekali dapat 10, 2 kali 20 kebaikan dan dihapus 3 kali 3, tapi 100. Yang gitu 4 kali enggak ya, 100 ya. Jadi itu masalah salawat itu ya. Dimanapun bisa dilakukan. Bisa dilakukan gitu. Bahkan ini ada salah satu pesan dari salah seorang ulama, kalau ingin menjadi haji mabrur, tolong baca waktu di Madinah itu 8 hari toh, baca sholawat Nabi itu 100.000. Jadi 100.000 itu cukup, gak usah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, itu cukup dibaca 100.000 selama di Madinah. Berarti setiap hari 12.500, dan itu bisa dijalankan, bisa. Itu fadilahnya cukup bagus itu. Sudah ya. Masalah sholawat selesai sudah. Terus masalah rezeki apa?
Ikhtiar dan usaha. Oh ya, menanyakan apakah setiap makhluk sudah ada takarannya sendiri tentang Iya, rezeki. betul. Setiap makhluk sudah ada takarannya, tapi karena kita tidak tahu ya harus ikhtiar lah. Itu pernah ada, ya saya ada teman saya gitu ya. Masalah jodoh rezeki kan urusan Allah. Kenapa kita harus mencari? Ya sudah, kamu diam saja, datang nggak rezeki? Enggak toh, maka perlu ikhtiar. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menarik seorang pemuda di masjid, ditarik keluar, ikhtiar kamu. Allah tidak akan menurunkan emas dari langit. Nah ini loh, jadi kita ikhtiar itu memang harus ikhtiar, tidak boleh. Oh ini kan sudah ditentukan Allah, oh, diam aja. Itu salah gitu loh ya. Dan di sini kalau bicara masalah takdir ada dua macam loh. Ada mu'alak dan ghairu mu'alak. Sing ghairu mu'alak yang tidak tergantung itu takdir seperti terbitnya matahari dari timur nggak bisa dirubah. Tapi yang mu'alak tergantung ikhtiar kita. Gitu loh ya. Yeah. Jadi bahkan pernah saya katakan ada orang yang akan menikah itu sowan kepada zaman Nabi Ibrahim mengundang, nanti saya akan nikah gitu ya, saya akan nikah hari ini. Oke, setelah dia pulang malaikat Israel datang, siapa itu tadi? Ibrahim gitu, itu adalah sahabat saya di mana akan nikah. Aduh, padahal orang itu akan saya cabut besok nyawanya, kan begitu ya. Lah Nabi Ibrahim bingung akan dipanggil lagi, tapi nggak bisa, sudah. Akhirnya diam saja. Ternyata pemuda yang akan nikah itu karena tasyakuran nikahnya, lalu dia mengadakan sodako kepada fakir miskin. Gara-gara sodako inilah Allah berkenan, akhirnya dipanjangkan, nggak jadi dicabut. Nah setelah 80 tahun kemudian Nabi Ibrahim ketemu malaikat Israel, jirinya harus cabut. Lega dia sodako ya, harus gustala kon ngundur. Nah begitu gitu. Dan ini sokel ya ini. Yeah. Jadi apa yang katakan benar. Jadi kadang-kadang ikhtiar kita, kelakuan kita itu kadang bisa merubah nasib kita. Al-Qur'annya apa? Innallaha la yughayyiru. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali Dia sendiri yang akan merubahnya. Gitu. Kalau kita hanya diam saja ya sudah, nggak ada artinya kita hidup itu. Seperti perahu yang berlabuh. Perahu berlabuh itu bukan untuk itu. Perahu digunakan untuk menerjang ombak dan sebagainya. Kita jangan diam saja. Kita harus berani keluar di bumi ini. Ya. Judulnya kan begitu. Sesuai yang tadi awal. Iya, judulnya kan begini. Kalau kita diam aja di rumah nggak dapat menikmati keindahan dunia, gitu ke? Ya. Jadi intinya begitu, oke? Monggo, sudah. Baik. Teman-teman masih ada ruang ya untuk Anda bergabung melalui 0811 345 4000 bersama Mbah Bun dalam kajian Tombo Ati. Teman mau berobat tapi malas antri? Tenang, sekarang di RSKK Anda bisa daftar dari rumah. Cukup daftar lewat WhatsApp ke 081 3311 44239. 081 3311 44239 minimal H-1 sebelum berobat. Bisa juga lewat aplikasi mobile JKN, tinggal pilih tanggal, dapat nomor antrian, beres. Praktis, cepat dan gak perlu antri panjang di lokasi. Pasien baru atau lama, semua bisa. Kalau Anda pasien BPJS rujukan, jangan lupa siapkan surat rujukan dari Vaskes pertama. RSKK juga dipercaya Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit jejaring untuk 9 layanan unggulan seperti kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, TBC, diabetes, kesehatan jiwa, dan infeksi emerging. RSKK punya 24 klinik spesialis dari bedah umum, anak, syaraf, kandungan, paru, kulit, ortopedi, jantung, THT, hingga psikologi. Semua layanan lengkap dalam satu tempat. RSUD Kabupaten Kediri, RSKK Jalan PK Bangsa nomor 1 Pare, call center 0813 3388 7744. 0813 3388 7744. RSKK semakin baik dalam layanan kesehatan. 105,7 Radio Andika. Gatekeeper, Fare. Pak Ali Mustafa, perjalanan dari Kepatihan Tulung Agung ke arah Serengat Blitar sampai di Simpang 3 Ngantru Tulung Agung, kondisi lalu lintasnya untuk siang hari ini masih cukup ramai. Bu Yunarti di wilayah Gadang Malang arah ke Kademangan Blitar lewat Pakis Aji relatif lebih lancar. Hati-hati tapi untuk sore hari karena biasanya truk
pengangkut tebu yang melintas di sana dikabarkan lebih ramai ketika sore hari. Kemudian Bu Umi Salamah dari Nganjuk arah ke Kediri Kota mengirimkan foto juga di sekitaran Jalan Raya Baron Nganjuk. Untuk dari arah Kertosono juga sudah mulai padat untuk siang hari ini. Berikutnya email. Pak Dayat di Ponggok Blitar, bolehkah hasil sedekah subuh di rumah digunakan untuk memperbaiki motor yang rusak karena tidak lagi ada uang tabungan, sedangkan motor itu dibutuhkan untuk bekerja dan juga berjualan jajan keliling. Baik, Pak Dayat sudah bergabung bersama kita ya. Ya, silakan Mbak Bun. Terima kasih Pak Dayat. Jadi Pak Dayat sudah membiasakan yang baik, yaitu sedekah subuh, di mana dia mungkin setiap subuh itu menyisihkan dan untuk sedekah. Nah kalau sudah disisihkan itu sebetulnya sudah bukan milik Pak Dayat, itu sudah milik Allah, itu karena sudah diniati itu gitu ya. Kalau masih angen-angen nggak apa-apa, itu kan sedekah subuh, lalu digunakan untuk memperbaiki kendaraannya rusak gitu, karena untuk usaha gitu. Itu pada dasarnya boleh, tapi harus dihitung sebagai hutang. Pinjam kepada Allah itu ya sudahlah, karena saya tidak punya uang, punyanya sedekah subuh ya ini saya gunakan dulu, tapi tetap dihitung nanti sebagai hutang gitu ya. Berbeda kalau masih angen-angen aku pengen sedekah subuh, aku baru ngasih belum, itu kan baru lalu untuk silakan. Tapi kalau ini sudah keluar tadi, dan ini kegiatan yang sangat baik, sangat positif, sedekah subuh sangat positif. Lah itu boleh digunakan untuk memperbaiki sepeda motor atau untuk kegiatan yang lain, dengan catatan ini hitungannya hitungan hutang gitu. Nanti kalau sudah situasi normal, tolong dikembalikan sejumlah yang digunakan itu, sebab itu sudah disedekahkan, katakan sudah milik Allah gitu, hanya Anda dipercaya untuk mengawasinya gitu ya. Monggo silakan Pak Dayan nggih, tapi dengan catatan nanti kalau sudah ada dana itu boleh dikembalikan gitu saja. Terima kasih, marilah kita berdoa bersama, minta tolong untuk diamini, dan siapapun yang mengamini insya Allah akan berpengaruh juga dengan doa ini. Amin, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin, amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lana wa li walidina wa li jamil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah perbaikilah agama kami karena agama pemelihara seluruh urusan kami. Ya Allah perbaikilah dunia kami karena di dunia kami hidup. Ya Allah perbaikilah akhirat kami karena akhirat tempat kembali kami. Ya Allah jadikanlah hidup kami untuk selalu berbuat baik, berbakti dan mengabdi hanya kepadamu ya Allah. Dan jadikanlah mati kami untuk menghentikan semua dosa dan maksiat kami. Ya Allah kabulkanlah seluruh permohonan kami. Jadikanlah ya Allah kami ini orang-orang yang sukses, jaya dan bahagia, baik di dunia, di keluarga sampai di akhirat. Tansapi kantuk ridho lan maghfirah saking panjenengan. Panjenengan cekapi sedaya kebutuhanipun, panjenengan tertibakan ibadahipun, panjenengan paling kemudahan segala urusanipun, lan panjenengan angkat sedaya keluhanipun, lan husnul khotimah akhiripun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azza ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, dan jawaban Mbah Bun bila mana benar itu berasal dari Allah. Kalau kurang benar mungkin kekurangan kemampuan Mbah Bun. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, demikian kajian Tombo Hati bersama Haji Bundiar atau Mbah Bun dalam kesempatan siang ini. Insyaallah kita berjumpa kembali Kamis mendatang. 105,7
Dika, aku pengen kuliah kesehatan, tapi di mana ya? Di Stikes dan Aksi Karya Husada Kediri aja. Kenapa? Kampus ini berdiri sejak 1983. Lulusannya udah ribuan yang sukses. Selain bekerja di pelayanan kesehatan, lulusan juga banyak yang jadi pengajar di kampus-kampus kesehatan lain loh. Berarti kampus ini terpercaya banget dong. Pastinya, dengan jurusan favorit di dunia kerja kesehatan dan memiliki prodi dengan akreditas unggul, lulusannya pasti berkualitas. Oke deh, aku jadi yakin kuliah kesehatan di Stikes dan Akademi Gizi Karya Husada Kediri. Stikes dan Akademi Gizi Karya Husada Kediri, kampus terpercaya untuk pendidikan kesehatan. Mau jadi perawat, bidan atau nutritionist profesional, bergabunglah bersama kami dan wujudkan impianmu. Datang ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 7 Pare Kabupaten Kediri atau klik pmb.stikes-khkediri.ac.id sekarang juga. Stikes Karya Husada Kediri, The Campus of Berlian.